Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asdaqu man absyara wa andhar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal fajri wa layalin 'ashar. Wa qala aidan fasalli li rabbika wanhar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma minal ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Wa qala aidan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Muslimin rahimakumullah, sidang Idul Adha tautoa tuni pala birikangasen dikarim Allah subhanahu wa ta'ala nia kahadere di tampak aneh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia, termasuk di dalamnya rezeki yang senantiasa diberikan kepada kita tanpa kita minta dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa bersalawat appasabi dan menyampaikan salam cinta, salam rindu, salam penghormatan kepada beliau yang mencintai kita melebihi cinta kita kepadanya, yang peduli dan membela kita di dunia sampai di akhirat. Bahkan pada saat-saat akan dicabut nyawanya, kitalah yang disebut-sebutnya, kitalah yang diingat-ingatnya, yang dipanggil-panggilnya. Beliau yang kita harapkan syafaatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mari kita senantiasa berupaya
untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini pada hari ini senantiasa diberikan keikhlasan dan keistiqomahan, dan pada saatnya nanti ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita semua dimatikan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Idul Adha yang terhormat, pada hari ini kita berada di puncak rangkaian hari-hari terbaik yang diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 360 hari dalam setahun, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Begitu mulianya hari-hari ini, yang puncaknya pada hari ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar, demi waktu subuh, dan demi malam-malam yang 10. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas dan seluruh ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ini juga dikuatkan oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal ayyam," tidak ada hari-hari, "al-amalus salihu fiha," di mana beramal soleh di dalam hari-hari itu, "ahabbu ilallah," lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, "min hadhil ayyam," seperti halnya hari-hari ini. Yang dimaksud hari-hari ini adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, kita hadirkan keagungan puncak dari 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Maka sejak tanggal 1 Zulhijjah kita sudah isi dengan beragam peningkatan ibadah dan amal soleh, dengan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah dan amal soleh kita, dengan harapan mudah-mudahan kita semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang menjalankan ibadah haji, puncak dari kemuliaan 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah ketika mereka sedang berwukuf di padang Arafah. Pertemuan antara hari mulia, tempat mulia di padang Arafah, dan ibadah yang termulia mengantarkan orang-orang mulia. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, haji itu keabsahannya adalah setelah wukuf di padang Arafah. Ibadah haji yang begitu luar biasa pada tanggal 9 Zulhijjah,
para jemaah haji kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hujjaj wal ummar," para jemaah haji dan jemaah umrah, wafdullah, mereka adalah utusan-utusan Allah. Mereka adalah duta-duta Allah. Mereka adalah tamu-tamu Allah yang memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza da'auhu istajaba lahum. Apabila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ijabah. Allah kabulkan doa-doa mereka. Jemaah haji ampuh doanya, manjur doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza astaghfaruhu, dan apabila mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafara lahum, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Allah maafkan segala kesalahan mereka. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Begitu juga baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja falam yafsuk walam yarfus." Barang siapa yang melakukan ibadah haji dan selama menunaikan ibadah haji mereka tidak melakukan dosa dan kemaksiatan, kharaja min dzunubihi umi waladatsu ummuhu, maka dia keluar meninggalkan dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kammatonge nak lolo berulas suka rian ronna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, ketika mereka doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersih dari dosa seperti anak bayi yang baru lahir, maka pantas mereka mendapatkan garansi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji mabrur tidak ada pahala, tidak ada balasan yang paling pantas untuk dia kecuali mendapatkan al-jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat, dan di dunia al-hajjul mabrur, kata Imam As-San'ani, ayyakuna khairan min qablu, yaitu orang yang setelah pulang dari ibadah haji, keimanannya, keislamannya, akhlaknya, pengabdiannya kepada Allah, pengabdiannya kepada masyarakat lebih baik daripada sebelum dia berangkat ibadah haji. Oleh karena itu, di hari mulia ini, mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji, terutama warga Kabupaten Takalar. Dan mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, diberikan segala kemudahan, diberikan kelancaran, keikhlasan dan keistiqomahan. Dan pada saatnya nanti mereka selamat kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini beserta keluarga kita, anak cucu kita, keturunan-keturunan kita pun insya Allah mendapatkan giliran, mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji dan umroh di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita orang-orang yang tidak berangkat ke Tanah Suci, maka puncak dari rangkaian 10 hari mulia adalah pada hari ini, yaitu hari Idul Adha, atau disebutkan juga dengan hari nahar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Ma amila bunu Adam," tidaklah anak cucu Nabi Adam, maksudnya manusia, maksudnya ikambe umat isilanga, beramal
ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqi dami, seperti halnya mengalirkan darah hewan. Maksudnya menyembelih hewan korban. Maka kata ulama, ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal pada hari ini 10 Zulhijjah atau hari nahar adalah menyembelih hewan korban, yang merupakan satu paket dari salat Idul Adha. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, salat Idul Adha yang baru saja kita laksanakan ini. Semoga Allah terima salat kita. Amin. Tetapi tidak sampai di situ, jamaah sekalian. Wanhar, dan berkorbanlah. Kata ulama, ini perintah, dua perintah yang merupakan satu kesatuan, satu keutuhan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, salat Idul Adha kita di lapangan ini belum akan diterima selama kita belum berkorban. Korban kita pasti tidak diterima kalau kita tidak salat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari nahar seperti ini, tanggal 10 Zulhijjah, beliau berkata kepada putrinya yaitu Fatimah, "Ya Fatimah, wahai anandaku Fatimah, qumi ila uduhiyatiki fashhadiha." Silahkan ananda pergi dan menyaksikan hewan korbanmu disembelih. Makanya kata ulama, ini petunjuk bahwa afdal, disunnahkan untuk orang-orang yang berkorban untuk hadir menyaksikan hewan korbannya disembelih. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Ketika dia berkorban di masjid dekat rumahnya, tidak ada kendala. Untuk apa jamaah sekalian? Kata Nabi, fa innahu yughfaru laki kullu dhanbin amaltiha min awwali qatratin min damiha. Luar biasa. Pasti yang tidak berkorban menyesal. Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya dosa-dosamu yang telah engkau lakukan selama ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala min awwali qatratin min damiha, sejak dari tetesan darah pertama yang mengalir ke tanah ketika kita menyembelih hewan korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sidang Idul Adha yang terhormat, tidak sampai di situ. Kemuliaan berkorban begitu jelas digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita umatnya termotivasi melaksanakan ibadah tahunan ini. Dari Zaid bin Arqam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ba'du ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil adahi, apa sebetulnya hakikat berkorban ini? Kenapa kita tidak tiap tahun dianjurkan berkorban? Apa sebetulnya hakikat berkorban ini? Qala, Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Berkorban itu adalah sunnah, artinya kebiasaan baik yang telah dirintis oleh bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak kita yaitu bapak tauhid, karena beliaulah yang pertama kali menanamkan dasar-dasar ibadah berkorban.
Qalu, para sahabat kembali bertanya, wa malana fiha ya Rasulullah, kalau kita berkorban dapat apa? Apakah sekedar persoalan daging beberapa kilo? Famalana fiha ya Rasulullah, kalau saya berkorban saya dapat apa ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin hasanah, kamu akan mendapatkan dari setiap helai bulunya, rambutnya, satu pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Pasti yang tidak berkorban akan menyesal. Kalau membaca Al-Quran dihitung berdasarkan hurufnya, dan huruf Al-Quran sudah bisa dihitung. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menghitung 1.027.000 huruf. Sedangkan ibadah korban dihitung pahalanya berdasarkan bulunya. Tetapi siapa orang yang pernah menghitung bulunya onta, bulunya sapi, bulunya kambing? Inai tahu lebaan rekengi bulun na anjo sapia. Inai tahu lebaan rekengi bulun na anjo bembea. Inai tahu lebaan rekengi bulun na anjo dombaya, dan seterusnya. Kata ulama, ini menunjukkan pahala keutamaan berkorban sungguh tidak terbatas nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan ibadah haji bagi saudara-saudara kita yang datang di tanah suci, dan ketika kita hadir sholat Idul Adha dan berkorban pada hari Nahar tanggal 10 hari ini, kita tidak bisa melepaskan ingatan kita dari seorang sosok teladan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah teladan kita yang kedua setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa pengorbanannya. Beliau digelari sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam cinta kepada Allah tanpa batas, tanpa syarat. Kenapa demikian? Karena seluruh perintah Allah, seluruh ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, semuanya ditunaikan dengan cara sempurna. Maka Allah puji beliau di dalam Al-Quran yang dibacakan imam tadi di surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menguji, memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berbagai macam ujian. Fa'atammahunna, lalu Ibrahim menunaikan kewajibannya dengan cara sempurna, dengan cara yang terbaik yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau cinta kepada Allah tanpa syarat. Beliau menyempurnakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan selama hidupnya Nabi Ibrahim hanya pernah 3 kali berbohong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran demi pelajaran tentang bagaimana kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu jelas di hadapan kita, yang kita bisa ambil dari figur Ibrahim dan keluarganya. Ketika beliau berada di Palestina, tiba-tiba Allah perintahkan untuk berangkat ke Mekah. Baru punya bayi, istrinya baru melahirkan Siti Hajar. Dia tidak protes. Ini perintah Allah. Maka Ibrahim taat kepada Allah, tidak menawar kepada Allah. Ketika itu belum ada pesawat terbang, tidak ada kapal laut, tidak ada kereta api, tidak ada mobil. Lalu berangkat bersama istri dan anak bayinya. Lalu sampailah dia di Makkah Al-Mukarramah, di dekat Baitullah, yang kata Nabi digambarkan kita itu la syajar wala ma, tempat yang tidak ada pohon, tidak ada air, tanah yang tandus, batu-batuan yang keras dan cadas. Lalu tidak lama sampai di Mekah,
ujian Allah datang lagi kepada Ibrahim. Beliau disuruh kembali ke Palestina, tapi harus meninggalkan istri dan anaknya di Mekah. Lalu berangkatlah Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Istrinya ditinggalkan dan anak bayinya. Perbekalan semakin menipis. Di tempat yang tidak ada air, tidak ada pohon. Lalu Siti Hajar yang sedang menjaga anak bayinya ditinggalkan suaminya. Figur seorang istri yang baik, figur seorang ibu yang luar biasa. Dia tidak putus asa. Dia bangkit, ingin menghidupi anaknya meskipun ditinggalkan suaminya. Lalu dia menuju ke Safa, dia menuju ke Marwah. Siti Hajar tahu kalau di sana tidak ada air, tapi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membalikkan yang tidak ada menjadi ada. 7 kali bolak-balik Safa Marwah, tidak ada air. Dan pada akhirnya, ketika dia sudah pasrahkan segala-galanya kepada Allah, disitulah mukjizat Allah turun kepada Siti Hajar dan Ismail. Lalu Siti Hajar kembali menemui bayinya dengan rasa ibah, rasa sedih. Tiba-tiba terpancarlah air dari bawah tumit Nabi Ismail yang masih bayi. Lalu Siti Hajar langsung mengatakan Zamzami, 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 yang dalam bahasa Ibrani artinya berkumpul air, berkumpul air, berkumpul air. Dan sampai hari ini, dan kata ulama sampai hari kiamat, insya Allah air Zamzam tetap bisa kita nikmati, terutama orang-orang yang berangkat ibadah haji dan ibadah umroh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dari sekian ujian-ujian berat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibrahim dan keluarganya, puncak dari seluruh ujian itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anak satu-satunya dari Siti Hajar. Anak yang selama ini dirindukannya, usia 86 tahun, Nabi Ibrahim baru bisa mendapatkan Ismail. Begitu menanjak jadi remaja, Allah perintahkan untuk menyembelih. Lalu dia berkata kepada anaknya Nabi Ismail, Ya bunayya, inni ara fil manam. Anakku, aku bermimpi, mimpi Nabi adalah wahyu. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anni athbahuka, untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Apa pendapat Ananda? Ini keluarga teladan. Nabi Ibrahim mendidik seorang istri yang luar biasa, melahirkan anak putra generasi yang luar biasa. Maka jawaban Nabi Ismail yang menjadi pelajaran yang luar biasa untuk kita semuanya, If'al ma tu'mar ya abadi, wahai ayahanda, If'al ma tu'mar, silahkan laksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahanda akan menyaksikan Ananda termasuk orang-orang yang sabar, sabar menghadapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap di hari mulia ini, berkat dorongan doa-doa saudara-saudara kita berangkat haji, puncaknya kemarin tanggal 9 Zulhijjah, dan doa-doa kita yang hadir pada saat ini salat Idul Adha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahannya untuk kita semua, terutama warga Kabupaten Takalar. Dan mudah-mudahan warga Kabupaten Takalar insya Allah diberikan senantiasa kemuliaan, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, segala musibah, segala fitnah, dan insya Allah kita semua bisa berkorban, dan pada saatnya nanti kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Tolong jemaah jangan bubar dulu ya, biar pahala Idul Adha kita tidak rusak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asdaqu man absyara wa andar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati jma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'adin. Allahumma dafa warfa' 'annal bala wal waba wal ghala wal baga wal riba wal zina wal fahsya wal munkarat min biladina Indonesia khassa wa khassatan takalar wa sa'iri buldani muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.